Saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Hari ini Selasa 20 Juli 2021, Pekan Biasa ke-16. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Keluaran bab 14 ayat 21 sampai dengan bab 15 ayat 1. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan 50. Saudara-saudari terkasih, dasar hidup baru dalam pembangunan hidup bersama sebagai murid Yesus adalah melaksanakan kehendak Allah. Hal tersebut melampaui batas-batas ikatan karena hubungan darah, kesukuan, daerah asal, dan lain sebagainya. Ikatan keluarga yang sejati ialah ikatan karena melaksanakan kehendak Allah. Sementara ikatan yang didasarkan pada kategori-kategori manusia hanyalah sementara dan rapuh, tidak kuat, sesewaktu bisa putus dan ambruk. Berbeda dengan ikatan yang didasarkan pada kehendak Allah. Ikatan tersebut bersifat abadi dan awet, sekaligus mendatangkan sukacita sejati. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama dikisahkan dengan jelas kasih Allah kepada umat Israel. Allah tidak memandang hubungan darah. Ia hadir dan menjadi penyelamat bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Di sini Allah menunjukkan bahwa setiap orang yang telah melakukan kehendaknya akan diselamatkan dari tangan orang jahat yang ingin menghancurkan mereka. Allah hadir dan memberikan harapan kepada setiap orang agar tidak takut dengan segala penderitaan yang dialami. Jika kita selalu melakukan kehendak Allah, maka Ia akan senantiasa menjaga kita, sebab kita adalah anak-Nya. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengisahkan tentang kasih Bapa yang turun dan tinggal dalam diri setiap orang yang setia melakukan kehendak-Nya. Dalam Injil diajarkan dengan jelas cara untuk memperoleh kasih dari Bapa. Yesus yang adalah putra Bapa telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana cara untuk memperoleh kasih dari Bapa. Secara jelas, perikop Injil Matius hari ini juga mengisahkan kepada kita semua tentang Yesus yang tidak segera bertemu atau menjumpai keluarganya. Tetapi justru Ia berkata bahwa keluarganya adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapa. Sebagai manusia biasa, kita mungkin akan marah jika seorang anak kandung kita atau saudara kita sendiri menolak kita sebagai keluarganya. Saudara-saudari terkasih, pada tataran ini Yesus hendak kembali mengingatkan kepada kita bahwa selain hubungan darah yang mengikat setiap orang, ada juga hubungan rohani yang mengikat setiap orang untuk bersatu sebagai putra dan putri Allah. Yesus menunjukkan bahwa Bapa yang di surga tidak hanya mengasihi orang-orang yang sedarah, tetapi Bapa mengasihi semua orang yang melakukan kehendak-Nya tanpa terkecuali. Coba kita bayangkan, jika Bapa yang di surga hanya mengasihi orang-orang yang sedarah, maka kita semua tidak akan selamat dan tetap tinggal di dalam maut. Kasih Bapa itu tidak terbatas. Maka kita semua dapat selamat asalkan kita selalu melakukan kehendak Bapa.
Saudara-saudari terkasih, Gereja Kristus dibangun di atas dasar melaksanakan kehendak Allah itu. Semua orang dari berbagai penjuru dunia datang dan bersatu dalam ikatan itu. Darah dan kesukuannya tidak akan pernah membatasi orang untuk masuk dalam kawanan Kristus, Sang Gembala Agung. Oleh karena itu, dasar gereja itu harus dirawat dan diupayakan terus-menerus dalam semangat pertobatan. Dengan demikian, gereja tidak tampil sekadar sebagai organisasi yang rapih dan disiplin, tetapi sebuah paguyuban umat beriman yang dinamis. Oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman, sudah semestinya kita menjadi pelopor utama dalam melakukan kehendak Bapa. Kita mesti menunjukkan bahwa sebagai orang-orang beriman yang hidup dalam satu persekutuan, kita harus saling membantu dan mengasihi sesama. Untuk itu, sebagai pengikut Yesus yang setia, kita juga harus siap untuk hadir dan membantu setiap orang yang membutuhkan, agar mereka juga ikut merasakan kasih Allah yang telah kita terima sebelumnya. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.